Hadis ini bukan berarti memberikan kelonggaran untuk umat manusia berbuat dosa, karena kelak akan mendapatkan pembelaan dari yang mulia baginda Rasulullah SAW. Yang dimaksud syafaat bagi para pelaku dosa besar bukan berarti ia bebas melakukan kemungkaran, melainkan pertanda besarnya cinta, kasih sayang, sepak terjang, dan kelembutan yang mulia baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Besarnya kasih sayang beliau yang paling indah pada hari kiamat adalah syafaatnya beliau berlaku kepada seluruh makhluk saat mereka memohon ingin segera dihisab. Para ulama sepakat menyebut syafaat itu dengan syafaat uzma atau syafaat paling agung. Disebutkan paling agung karena meliputi seluruh makhluk, mulai dari generasi pertama hingga generasi terakhir, tak terkecuali orang-orang kufur dan ingkar kepada Allah. Berkat syafaat itu mereka pun lekas dihisab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar perhatian dan kasih sayang yang mulia baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, sampai-sampai beliau menangguhkan sebagian doanya hingga hari kiamat demi untuk membela dan menyelamatkan umatnya, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Setiap nabi pasti memiliki doa mustajab, hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun, aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah, doa itu akan terwujud. Besarnya kasih sayang beliau kepada umatnya juga tak tergantikan dengan tawaran masuknya separuh mereka ke surga. Beliau lebih memilih tawaran syafaat karena ingin membela umatnya lebih banyak. Ini semua membuktikan bahwa cinta dan kasih sayangnya beliau begitu besar pada umatnya, sebagaimana yang tercantum dalam salah satu hadisnya. Aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga. Namun aku memilih syafaat sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Hadis ini bukan berarti memberikan kelonggaran untuk umat manusia berbuat dosa, karena kelak akan mendapatkan pembelaan dari yang mulia baginda Rasulullah SAW. Yang dimaksud syafaat bagi para pelaku dosa besar bukan berarti ia bebas melakukan kemungkaran, melainkan pertanda besarnya cinta, kasih sayang, sepak terjang, dan kelembutan yang mulia baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Besarnya kasih sayang beliau yang paling indah pada hari kiamat adalah syafaatnya beliau berlaku kepada seluruh makhluk saat mereka memohon ingin segera dihisab. Para ulama sepakat menyebut syafaat itu dengan syafaat uzma atau syafaat paling agung. Disebutkan paling agung karena meliputi seluruh makhluk, mulai dari generasi pertama hingga generasi terakhir, tak terkecuali orang-orang kufur dan ingkar kepada Allah. Berkat syafaat itu mereka pun lekas dihisab. Saudaraku, kegetiran hari kiamat dalam ajaran Islam digambarkan melalui dahsyatnya kehancuran alam semesta, kondisi manusia yang panik dan tidak berdaya di padang mahsyar, hingga tibanya saat penghakiman dan pembalasan. Semua manusia akan berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan tanpa pakaian. Masing-masing hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri karena ketakutan yang sangat luar biasa. Pada hari kiamat, pintu tobat akan tertutup sehingga penyesalan tidak akan lagi berguna karena semuanya sudah terlambat. Setiap jiwa akan mengetahui perbuatan yang telah dilakukannya, dan catatan amalnya akan dibuka untuk dihisab dan dibalas. Yang mulia baginda Rasulullah SAW telah menggambarkan dengan jelas
bagaimana beratnya penderitaan umat manusia, mereka mencari-cari yang bisa menyelamatkan dirinya dari kegetiran hari kiamat. Sebagaimana ringkasan hadis sahih yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di antaranya. Dikumpulkanlah seluruh manusia dalam sebuah pelataran luas, mulai manusia pertama hingga terakhir. Mereka terdengar oleh siapapun yang memanggil dan terlihat oleh siapapun yang memandang. Matahari begitu dekat hingga mereka tak sanggup lagi menanggung penderitaan dan kepedihan. Mereka bertanya, "Apakah kalian tidak melihat apa yang telah kalian alami? Apakah kalian tidak melihat sosok yang bisa meminta syafaat atau pertolongan kepada Tuhan untuk kalian?" Sebagian dari mereka menjawab, "Kalian harus mendatangi Nabi Adam alaihissalam." Lalu mereka pun berbondong-bondong menuju Nabi Adam alaihissalam. Kepadanya mereka memohon pertolongan dan berkata, "Engkau adalah Abu al-Bashar. Diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Ruhnya ditiupkan kepadamu. Malaikat diperintah sujud kepadamu. Maka mintalah syafaat kepada Tuhan untuk kami. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Apakah engkau tidak melihat apa yang tengah kami alami?" Lalu Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Hari ini Tuhanku pun murka kepadaku, murka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak akan pernah murka setelahnya. Dia melarangku mendekati pohon, tapi aku melanggarnya. Diriku, 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 pergilah kalian kepada selainku. Coba temuilah Nuh alaihissalam." Akhirnya mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh, tapi beliau juga angkat tangan dan tidak bisa memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula saat menemui Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam hingga terakhir, mereka diarahkan kepada Nabi terakhir, yaitu yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka semua berbondong-bondong menemui yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan permohonannya, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang akan datang dan yang telah lalu. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan untuk kami. Tidakkah engkau melihat apa yang tengah menimpa kami?" Yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku pun pergi menuju bawah aras. Di sana aku bersujud pada Tuhanku. Lalu Allah membukakan kebaikan-kebaikannya kepadaku yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Setelah itu terdengarlah seruan, 'Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah engkau, niscaya diberi. Mintalah pertolongan, niscaya dipenuhi.' Lalu aku mengangkat kepala dan berkata, 'Umatku ya Tuhan, umatku ya Tuhan, umatku ya Tuhan.' Lalu terdengar lagi ada suara, 'Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu dari golongan hamba yang tidak dihisab ke dalam surga melalui pintu sebelah kanan.' Namun sekelompok mereka masuk dari selain pintu itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya hisab pun berlangsung berkat syafaatnya yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian manusia masuk ke surga dan sebagian lagi mereka masuk ke neraka. Di antara yang masuk ke neraka adalah umatnya yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keburukannya lebih besar ketimbang kebaikannya. Mereka digiring ke dalam neraka sebagai balasan atas segala dosa dan perbuatannya waktu di dunia. Namun, apakah mereka yang telah dimasukkan ke neraka itu beliau lupakan? Tidak. Beliau tidak melupakan mereka. Beliau tidak berhenti sampai di situ menolong umatnya. Umatnya yang sudah masuk neraka masih terus beliau perjuangkan
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Saat itu aku kembali bersujud padanya. Kemudian Allah berfirman, 'Angkatlah kepalamu Muhammad, mohonlah pertolongan apapun, engkau akan diberi.' Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, 'Umatku, umatku ya Rob.' Lalu dia kembali berfirman, 'Temuilah umatmu. Siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan, walaupun seberat biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Maka siapapun yang aku temukan dalam hatinya keimanan, walau seberat biji gandum, aku masukkan ke dalam surga.'" Itulah sekilas gambaran tentang besarnya kasih sayang yang mulia baginda Rasulullah SAW dalam menyelamatkan umatnya. Semoga kita semua dan juga keluarga besar kita, anak cucu kita, dan cicit kita semua diakui dan dijadikan umatnya yang mulia baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatnya dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.